Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun Anda berada seantero Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Yono Mustafa, masih tetap di channel NU Kertahayu Official tentunya. Jangan lupa sahabat-sahabat, sebelum lanjut ya, tolong like, share, and subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan notif loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya Yono Mustafa, masih tetap di channel NU Kertahayu Official. Sahabat semuanya, dimanapun Anda berada tentunya seantero Indonesia, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat semuanya, tema kita pada hari ini tentang keutamaan sholawat. Banyak sekali sholawat tentunya yang guru-guru kita ajarkan kepada kita, karena dengan bersholawat insya Allah akan senantiasa mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi, juga melancarkan kehidupan, juga mendatangkan banyak rezeki. Namun dalam tema kali ini, alhamdulillah ya, kita biasa ditemani dengan Aka ya, sang ustadz yang fenomenal tentunya saat ini. Dalam jin. Gimana Kak, keadaannya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang sholawat Kak. Ya. Kita kan sering mendengar dari guru-guru kita, bahkan dari para ulama, dari para kiai, para ustadz. Kita itu tiap harinya itu harus mendawamkan ya, mau dengan secara zahar ataupun secara sir atau dalam hati. Kita tiap hari kalau bisa jangan sampai terlepas dari sholawat. Namun dalam hal ini kan ada sesuatu dari sholawat itu sendiri. Bahkan kadang memang banyak juga para ustadz yang mengatakan kalau bersholawat kita jangan diimplik-impliki dengan keinginan atau hajat lainnya. Ikhlas saja kita bersolawat kepada Nabi dengan mengharapkan ridho Allah. Namun kita juga sering mendengarkan juga dari para ulama-ulama yang jumhur juga kan. Kalau kita mau kaya, bersolawatlah, jangan kurang dari sekian ribu. Kalau kita mau hajat kita cepat terkabul, bersolawatlah, jangan sampai kurang dari sekian ratus. Nah, menurut pandangan Aka sendiri, kehebatan dan keutamaan, adakah kehebatan dan keutamaan sholawat yang bisa menjadikan kita itu kehidupan yang lebih baik, bahkan bisa kaya lah gitu, kalau misalnya mudah mendatangkan rezeki. Seperti apa pandangan Aka? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya memohon izin Al-Fakir untuk berkomentar atau memberi pandangan terkait sholawat. Nah, kita dengar ini sekarang Pak Kayong. Kita dengar sholawat unta. Pernah dengar kan? Iya. Baik. Sholawat unta itu memang booming julukan itu baru-baru ini. Karena memang ada riwayatnya bahwa seorang unta meminta kepada berarti nama sholawat itu sholawat unta ya? Bukan sholawat unta, itu julukan. Oh, julukannya. Julukan hanya orang-orang masa ini. Iya. Hanya orang-orang masa kini yang menjuluki sholawat itu adalah sholawat unta begitu ya. Karena dulu unta ada riwayat meminta doa kepada Rasul. Kemudian dia minta doa, ya itu urusan perut. Nah, makanya orang sekarang bilangnya itu sholawat unta. Tapi kita perlu bahas juga. Perlu bahas juga. Kita bersholawat, apakah nggak boleh kita meminta hal yang sifatnya duniawi?
Kemudian emang kita puncak salawat itu ikhlas. Ikhlas, betul. Lillahi ta'ala. Tidak ada iming-iming tujuan apapun. Betul. Itu tujuan puncak. Tapi harus diketahui bahwa keikhlasan itu sebenarnya terbagi menjadi 3 kelas. Betul, 3 kelas ya. 3 kelas. Ini sebenarnya masalahnya ini. Paham nggak kita? Ini semuanya gini. Ya. Logikanya ya. Biar kita bisa terima. Mang, Pak Kayong, saya kasih sholawat loh. Berapa wiridnya? 4.444. Otomatis saya akan bertanya, manfaatnya. Nah, kemudian saya nggak bicara manfaat. Ya udah, amalkan saja, lillahi ta'ala. Saya bertanya, apakah Anda akan mengamalkannya? 50-50 hasilnya. Bisa iya, bisa tidak. 99,99% tidak. Betul. Ya? Ya, karena harus ada sesuatu, harus ada iming-imingnya lah katakan ya, betul. Motivasi. Sesuai kelas. Betul. Maka kata Syekh Nawawi, ikhlas itu ada 3. Kita membaca sholawat. Apa tujuan kamu membaca sholawat? Saya pengen kaya. Ikhlas nggak? Ikhlas nggak kalau gitu? Kurangin saja. Ikhlas. Oh, ikhlas. Hati-hati. Maka kalau kita bicara ikhlas, ngerti nggak masalah ikhlas? Orang selalu ponis ikhlas itu tidak ada tujuan dunia, akhirat apalagi dunia. Harus mutlak karena Allah. Los gitu ya. Itu memang ikhlas. Iya, betul. Tapi ikhlas bukan saja itu. Rancuh kalau ditanamkan kepada umat yang beraneka kelasnya. Betul. Ini perlu penekanan, penekanan Kak. Anda dikasih amalan sama saya seumpamanya. Mau nggak baca waqiah? Berapa? Ya setiap sholat seumpamanya 25 kali. Pasti Anda berpikir lila teuing. Bahasa Sundanya lila teuing, lama-lama teuing. Ya buat apa? Terus saya jawab, ya udah jangan tanya buat apa, lillah saja, karena Allah saja. 99% bahkan 1000% sekian tidak dilaksanakan. Mending udut jeung ngopdut. Ngopi karena gitu. betul. Saya kasih bocor rahasianya. Amalkan itu, nanti Anda dalam jangka 1 tahun akan kaya. Luar biasa. Kan? Pasti semangat. Nah, ini rancu memahami ikhlas. Betul. Jadi kita memperbanyak sholawat ataupun amalan-amalan yang lain karena ingin halnya dunia itu keluar dari hadriyah, dari batasan ria, sudah masuk ranah ikhlas. Tapi sebutnya itu ikhlas dunia. Orang semuanya itu ikhlas dunia dulu. Ya. Ini yang kadang orang itu kurang memahami di sini, kurang memahami. Maaf, gitu juga harus bijak. Karena tidak bisa menghukumi semua orang itu sama. Betul. Bahkan seorang ustadz pun kan kadang-kadang ada juga yang kurang paham sampai ke sana kan. Banyak sering di media-media sosial juga yang mengatakan seperti itu kan. Untuk apa sholawat kalau kita mengharapkan sesuatu gitu kan? Ada lebih baiknya kalau kita sholawat ya udah ikhlas aja. Ternyata kan ada keterangan-keterangan yang lain gitu kan kayak. Coba lanjut Kak. Jadi dijabarkan lagi. Kemudian kedua, ikhlas akhirat. Contoh, buat apa kamu sholawat? Aduh, saya kepengen ketika saya nanti mati di alam barzah saya dapat syafaat Nabi. Itu juga keinginan juga kan? Itu keinginan juga. Apakah itu ikhlas? Ikhlas. Tapi ikhlasnya ikhlas akhirat. Ikhlas akhirat. Kamu kenapa memperbanyak sholawat? Saya pengen nanti di alam mahsyar saya paling dekat sama Nabi. Itu juga ikhlas, cuman ikhlas akhirat. Jadi naik dari ikhlas dunia itu masuk ke ikhlas akhirat. Kenapa kamu tidak menginginkan kekayaan dengan sholawat kamu? Lah, di dunia juga nanti hidup. Nanti Allah kasih rezeki, saya pengen mengejar akhirat. Itu ikhlas. Ikhlas sama. Nah, yang pertama juga ikhlas, yang kedua ikhlasnya naik. Betul. Yang ketiga, ikhlas itu sudah tidak ada tujuan akhirat apalagi dunia.
Itu sudah kelas tertinggi, bos. Betul. Orang yang sudah begitu, mungkin itu sudah wali Allah. Sudah tidak mau surga, sudah tidak membayangkan syafaat. Iya, betul. Ini pembicaraan kita ini tentang sholawat atau sangat luar biasa sekali, Kak. Ada nggak ini, Kak? Ada di sholawat tertentu ya. Sholawat itu kan banyak sekali macamnya kan. Bahkan ada sholawat untuk penghilang bencana ya, kecelakaan dan sebagainya, penyakit dan sebagainya. Ada nggak sholawat tertentu yang bisa Aka ijazahkan untuk kita semua, untuk untuk sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Jadi sholawat tertentu yang katakanlah yang membuat biar kita lancar rezeki. Ya, baik. Karena dengan lancar rezeki otomatis kehidupan kita kan semua sahabat dimanapun berada kan bisa menjalankan tugasnya dengan enak. Perjuangan di Nahdlatul Ulama gitu kan ya. Betul. Ada nggak sholawat khusus gitu, Kak, yang bisa Aka ijazahkan untuk kita semuanya? Kalau berbicara sholawat yang bersifat dunia, untuk melancarkan rezeki, untuk melancarkan kehidupan, itu banyak. Betul. Banyak. Tapi saya garis bawahi, ini bukan ijazah ya, tapi saya cuma ngasih tahu saja. Oh, ngasih tahu ya. Ya, karena memang ngasih tahu sahabat, bukan ijazah tapi ngasih tahu ya. Karena memang kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kata Abu Ya'la Al-Maliki, sebenarnya sholawat itu tidak perlu ijazah. Betul. Sebenarnya. Karena apa? Karena sholawat itu langsung berhubungan dengan Rasul. Filternya langsung Rasul. Memang kalau amalan yang lain jangan sembarang mengamalkan. Betul. Itu ada sebagian amalan yang harus syaratnya ijazah dulu. Bahkan bisa ada yang nggak ijazah terus kita ngamalin, itu bisa gila. Nah, tapi untuk sholawat kita tidak perlu ijazah. Tidak perlu ijazah. Tinggal menjalankan pun tidak akan menjadi efek negatif. Betul. Tapi alangkah baiknya sholawat itu lebih baik, lebih barokah jika ada ijazah. Alangkah lebih baik dan lebih barokah. Karena kan ada silsilah sana. Ya, betul. Jadi kata di dalam sebagian keterangan, man lam tatasil silsilatu ila hadratin nubuwah bahwa munqati'un anil faid. Kalau kita terputus dari silsilah sanad, maka kita akan terputus dari limpahan barokah leluhur kita. Jadi kalau bahasa Sunda mengatakan kaluhur tenepi kehandap antung-antungan. Betul. Tapi walaupun begitu, tetap barokah daripada sholawat itu akan kita temui. Iya. Saya tekankan lagi ya. Ketika kita bersolawat ingin lancar rezeki, ingin lancar kehidupan, itu nggak tercela sebenarnya, karena itu masih masuk ranah ikhlas. Jadi artinya diperbolehkan. Cuman belum sempurna kebaikannya, karena bisa-bisa di akhirat tidak bisa mendapat apa-apa. Nah, maka gimana caranya? Maka kita cari sholawat yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Gimana nih? Di antaranya dalam kitab Faidul Mukhtaroh, Sayyid Al-Habib Sa'ad Al-Idrus mengutip suatu riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, man shalla alayya mi'ata marrah, man shalla alayya mi'ata salat hina yusalli subha qabla ayata kalam. Siapa orang yang bersolawat kepadaku berapa kali? 100. Dalam? Ketika sudah menyelesaikan sholat subuh. Setelah sholat subuh. Sebelum berbicara apapun. Maksudnya berbicara yang sifatnya dunia. Berarti habis assalamualaikum. Boleh itu istighfar. Istighfar dulu, dikir yang lain. Tapi sebelum berbicara langsung jalankan sholawat. Sholawat. Maka kata Rasul nih, qadallahu ta'ala lahu mi'ata hajat, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat. Subhanallah, amin. 100 hajat. Ajal Allahu minha salasin hajatan, 30 kes hajat di dunia akan terkabul. Terus 70 lagi
wa akhara lahu sab'ina, dan 70 lagi nanti setelah kita meninggal. Ada hajat-hajat kita, 70 hajat akan terkabul setiap kali bersolawat. Apakah sholat maghrib subuh saja? Tidak, wafil maghrib mislu dali. Dan ketika maghrib pun sama 100 kali. Nah, kemudian para sahabat bertanya, qalu wa kaifa as-sholatu alaika ya Rasulullah? Bagaimana kita membaca sholawat tersebut ya Rasulullah? Nah, qala Rasul menjawab, bacanya gini, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Terus Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Berapa kali? 100. Allahumma sholli alaihi 100 kali. Ya. Kemudian sedikit dari Imam Al-Muhaddis Muhammad bin Ali. Beliau dalam salah satu kitabnya mengutip riwayat ini sampai sanadnya itisol, nyambung kepada Rasulullah SAW. Anaman qala ba'da sholatil maghrib wa sholatil subhi, siapa orang yang membaca setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian summa qol Allahumma sholli alaihi 100. Qadallahu lahu hajatan lahu mi'ata hajatin. Maka jaminan dari Allah akan dikabulkan 100 hajat baginya, salasina fi dunia 30 kes. Luar biasa kehebatan dari sholawat. Langsung nanti di akhirat. Maka kemudian kata beliau, annaha, apa sholat ini namanya? Wa annaha tusamma sholat ad-domir. Ini dinamakan sholawat domir. Sholawat domir. Oleh karena itu kata beliau, payambagli salik al-munib aywadziba alaiha. Maka bagi orang yang menempuh perjalanan ruhani, maka harus mendawamkan ini, sholawat ini, karena taqadru ayana katsiran minas sholihin ya'tu nabiyya fi mahalli sholat qabla ayyukalimu ahadan. Karena kami melihat para jalma-jalma orang-orang soleh, para solihin, para aulia-aulia Allah mendawamkan. Wih, luar biasa. Sambil diminum kopinya, Kak? Oh iya. Kita enjoy saja sambil diminum kopinya. Bismillah. Lihat sedikit, Rasul berbicara hajat dunia. Kenapa Rasul mengiming-imingkan hal dunia? Betul. Karena beliau sadar umatnya beragam. Tidak bisa lillahi ta'ala. Orang yang mengerti lillahi ta'ala itu orang yang sudah apa? Betul. Gitu. Kalau berbicaranya begitu, itu harus dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita, atau kita mengukur audiens. Audiensnya ini kayak gimana? Nah, baru itu nyambung. Begitu. Betul. Jadi keistimewaan sholawat itu sangat luar biasa sekali ya, Kak. Sangat luar biasa sekali. Jadi sangatlah bodoh mungkin kita kalau tidak mau menggali tentang potensi-potensi dari sholawat tersebut ya. Iya, karena sholawat itu ingin kaya ada sholawatnya gitu kan, dan ingin sehat pun ada sholawatnya, ingin terhindar dari bencana ada sholawatnya. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada hari ini tentang sholawat itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Barangkali masih ada yang mau dijelaskan, Kak? Ada. Iya. Ini kan kalau kita disuruh memperbanyak sholawat, itu jaminan kalau kita memperbanyak sholawat, kita akan pasti mendapatkan pertolongan Rasul, entah di dunia ataupun di akhirat. Karena dalam sebagian keterangan dikatakan diantaranya di Atqiya. Kata Rasul, ana giyasuman aksaro sholatan alayya. Saya akan menjadi penolong bagi siapa orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Sebentar, Kak. Ya. Artinya kita kan sering apa bedanya antara bahasa pertolongan dan syafaat? Iya. Ya, kita kan sering dalam pembicaraan kita selalu menginginkan syafaat dari Rasul gitu kan. Antara syafaat dan pertolongan itu ada bedanya nggak? Iya, sebenarnya sama. Sebetulnya sama. Maka gias itu sama syafaat memang ada istilahnya lapad mustarok.
atau mutarodif. Beberapa lafaz mananya satu. Tetapi kalau syafaat itu identiknya dari atas ke bawah. Kalau gias itu meminta pertolongan dari bawah ke atas. Oh iya. Maka tadi kan kata kuncinya harus memperbanyak. Kita dianggap sebagai orang yang memperbanyak sholawat itu sehari harus berapa? Kita sudah bahas dalam tema sebelumnya. Iya. Jangan kurang dari 300. Tadi sholawat domir baru berapa? 100 setelah subuh. 100 setelah maghrib. Yeah. Sebelum berbicara apapun. Kalau dikir yang lain boleh nggak apa-apa. Istighfar dulu, tasbih yang lain. Nah, lalu 100 lagi apa? Apakah bebas? Ya memang bebas. 200 lagi. 100 lagi. Karena kan maghrib 100. Oh, dalam satu hari satu malam berarti ya. Iya. Subuh 100, berarti 200. 200. 100 lagi. Nah, boleh bebas, tapi ada juga sholat yang lain. Iya. Untuk menyeimbangkan atau gimana? Ngepasin jumlah 300, 100 lagi sama khasiatnya. Itu ialah dari katanya dalam kitab Suaik Al-Imam Ibnu Hajar, beliau meriwayatkan salah satu hadis riwayat dari Imam Ja'far bin Muhammad, beliau dari sahabat Jabir, marfu hadisnya. Marfu itu hadis yang disambungkan kepada Rasul. Kata Rasul, man shalla ala Muhammadin wa ala ahli baitih mi'ata marrah. Siapa orang yang bersolawat kepada Muhammad, kata beliau, wa ala ahli baitih, dan kepada ahli bait Muhammad, berapa? 100 kali. Qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha fi akhirati. Maka Allah akan sama mengabulkan 100 hajat. 70 nanti setelah mati. 30 berarti masih di dunia. 30 cash langsung di dunia. Luar biasa. Kemudian kata Syekh As-Sujai dalam hasyiahnya, gimana lah sholawatnya yang 100 ini? Sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih. Berarti tambahannya wa ala ahli baitih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih. 100. Ini ada cerita nih selawat ini. Ada sejarahnya berarti? Ada. Oh iya, coba ini sejarah. Cerita sejarah saya sendiri. Anda punya ballpoint? Ballpoint? Ya. Kenapa Anda punya ballpoint? Karena ingin. Ketika ingin kemudian membeli. Sudah membeli akhirnya punya. Iya. Terkadang tinggal untuk apa pulpen itu? Enggak. Tadi sudah punya ya. Iya, sudah punya. Terkadang kita itu tidak menganggap suatu hajat yang terkabul. Terkadang menganggap seperti itu. Padahal hati-hati. Itu juga hajat sudah terkabul. Hajat sudah terkabul. Betul. Kita pengen ngopi ada. Kita pengen ngerokok ada. Kita pengen makan ada. Berarti hajat kita tiap hari itu banyak. Kalau dilihat lebih dari 30 malahan ya, kadang-kadang yang terkabul. Iya, betul. Maka yang 30 itu hati-hati. Bukan berangkat. Jangan dipandang dari besar kecilnya. Berarti betul. Ini yang sering kita itu nggak menyadarinya kan di situ. Sering kita masyarakat ya umat lah kan, umat jarang menyadarinya hal ini gitu kan. Contoh kita pengen kopi hitam, adanya kopi Presko. Itu kan suatu hajat yang belum terkabul. Nah, maka itu apa dampaknya? Nah, maka kita diperlancar. Contoh saya cerita ini, selawat ini, saya ditegur mungkin ya. Ditegur sama Allah kayak gini. Saya udah hampir 1 bulan gak punya pulpen. Ngaji saya nggak ngeluh buat gini aja. Aduh, kitab saya kosong semua, gimana? Saya bingung, apakah saya nggak punya uang? Saya bisa beli pulpen, tapi kenapa nggak bisa? Nggak beli-beli. Malah nggak nyuruh. Pas nyuruh lupa. Pas mau beli, harusnya saya beli sendiri. Berapa toko yang biasa ada pulpen nggak ada. Saya tukang fotokopi saya semuanya cari, nggak ada.
udah 2 kecamatan saya cari pulpen itu nggak ada. Berarti pulpennya pulpen khusus? Ya pulpennya umum sih, banyak tuh cuman kebenaran lagi nggak ada pulpen buat lu buat itu, kosong semuanya. Akhirnya saya berpikir, saya hampir 1 bulan atau 1 bulan lebih hanya pengen pulpen, saya nggak dapet, ya Allah. Akhirnya saya setelah capek cari pulpen itu yang udah berapa kali cari, saya baringan di kamar. Astagfirullahaladzim, capek saya nih. Nah, akhirnya saya bawa tas B. Baca salawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali baiti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali baiti. 100. Besoknya langsung pulpen datang. Tanpa kita beli. Ada yang beli. Ada yang beli, berarti ada yang ngasih. Ya. Berarti hajat kita disitulah terkabulnya. Sadar. Oh iya, ternyata selawat yang dimaksud akan mengabulkan 30 hajat di dunia, termasuk hajat-hajat yang seperti itu. Termasuk hajat yang seperti itu. Nah, maka jangan dianggap hajat itu yang sifatnya membeli tanah 6 hektar. Enggak. Itu kan hajat sama aja. Nah, begitu. Jadi sholawat yang 2 ini itu sholawat yang sangat memperlancar rezeki. Jangan tanyakan orang lain, saya merasakan sholawat ini dengan syarat kita beristiqomah. Baik Kak, karena waktu jualah ya. Mudah-mudahan bahasan kita tentang sholawat bermanfaat khususnya untuk saya. Amin. Umumnya untuk sahabat-sahabat semuanya. Amin. Dimanapun Anda berada. Ya, tentang bahasan sholawat ini tinggal sahabat-sahabat semuanya mau langsung mendawamkan juga silahkan. Mau mencari sanad atau guru juga silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekian, jangan lupa sahabat-sahabat semuanya dari hari kisah kita like, share, and subscribe-nya. Bunyikan lonceng. Bunyinya lonceng ya, jangan lupa ya supaya tidak ketinggalan. Tembak di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.